Nyonya, kenapa tokonya tutup? Kamu masih memperbaiki mobil? Sudah nggak lagi. Aku akan menikah hari ini. Nona hebat. Pagi Nona hebat. Hari ini hari pernikahan Nona hebat, yaitu aku. Kalau kamu berani menghalangiku, aku bersumpah akan... Nona hebat, ku mohon. Nona hebatku, kau sudah menyembunyikan identitasmu di Liguera selama 3 tahun. Kamu membantu Marcel mendapatkan posisinya sebagai direktur cabang. Dan sekarang kamu akan menyerahkan kontrak bernilai puluhan miliar dari grup itu padanya. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup untuknya. Ku mohon, bukannya sudah waktunya kamu kembali ke ibu kota bersama kami? Sama sekali enggak. Selama 3 tahun terakhir, aku menyembunyikan identitasku, pura-pura jadi mekanik. Tapi Marcel masih setia di sampingku. Dia itu sudah lulus ujian ayahku. Kalau aku kasih tahu dia kebenaran identitasku di pernikahan, dia akan sangat bahagia. Baiklah, cukup. Aku akan terlambat. Minggir. Nona hebat. Jangan menghalangiku. Nona hebat. Aku sangat menyesal, maaf ya. Ada apa? Tolong aku. Kemana dia pergi? Bukannya dia lari ke arah sini? Cek di sana. Terima kasih. Sekarang udah nggak ada yang nonton DVD bajakan lagi. Aku kasih tahu kamu, kamu harus mencari pekerjaan yang lain. Ini terlalu berbahaya. Kamu salah paham, aku enggak. Ih, nggak apa-apa. Kamu cuma berusaha cari nafkah, nggak usah malu. Tapi aku benar-benar enggak. Sekarang mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Bukannya itu pernikahanku. Aku ada di sini. Lalu siapa pengantin wanitanya? Mari sambut pengantin wanita kita yang cantik. Tunggu! Manda, kenapa? Kamu sahabatku di Liguera. Kamu masih belum mengerti. Manda, pengantin wanita yang sebenarnya hari ini. Marcel, bukannya kamu bilang kamu cuma mau menikah denganku? Anakku akan segera mengambil alih kontrak bernilai puluhan miliar dari grup Damar. Pada saat itu dia akan menjadi pria dengan status sesungguhnya. Kenapa dia harus menikahi orang miskin seperti kamu? Cuma wanita seperti Manda, cantik dan berasal dari keluarga baik, yang layak menjadi menantu keluarga Sander kami. Tepat sekali. Nanda, kita mungkin teman. Tapi orang yang Marcel cintai adalah aku. Marcel, kamu hidup dari uangku. Bahkan pernikahan ini, aku yang membayar semuanya. Hak apa yang kamu miliki sampai berani menikahi wanita lain? Ternyata dia parasit. Gadis malang itu sangat baik hati. Dia cuma memiliki selera buruk dalam memilih pria. Bajingan. Akan kubuat kau menyesali hari ini. Akan kubuat hidupmu sengsara. Nanda, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Nanda, apa kamu sudah gila? Sombong dan agresif sekali. Gak heran Marcel meninggalkanmu. Aku sombong. Dulu ketika aku kasih modal awal untuk anakmu, membantunya naik jabatan sampai direktur, kenapa kamu gak bilang aku sombong? Dan kontrak ratusan miliar itu, tanpa aku, kamu yakin dia bisa mendapatkannya? Kesuksesan yang kumiliki sekarang, semua berkat Manda yang setia mendampingiku dan membantuku. Apa hubungannya dengan kamu? Atas dasar apa? Tepat sekali. Ayahku sopir keluarga Shannon. Itu membuatku juga bagian dari keluarga Shannon. Aku masih jauh lebih baik darimu. Atas dasar aku putri orang terkaya di sini. Semua orang di sini tahu bahwa ahli waris sebenarnya sedang belajar di luar negeri. Ngapain juga dia ke kota kecil ini? Nanda,
Menyerahlah. Begitu aku dapatkan kontrak ini, mungkin aku akan kasih kamu beberapa ratus juta. Aku nggak butuh uangmu. Wanita ini benar-benar gila. Halo, Pak Hugo, kamu di mana sekarang? Apa kamu aman? Aku baik-baik saja. Aku sudah menemukan bukti bahwa kakak kedua membocorkan rahasia perusahaan. Aku ingat semua yang dia lakukan padaku bertahun-tahun lalu sangat jelas. Kali ini, aku pasti akan menjatuhkannya. Aku mengerti. Tapi Pak Hugo, syarat warisan keluarga Halim ialah menikah dan memulai karir dulu. Bahkan kalau kamu kembali, aku khawatir Apa kamu kamu masih... sudah gila? Orang sepertimu gak akan menikah seumur hidup. Siapa bilang aku gak bisa menikah? Apa kau sudah nikah? Punya pacar? Bagus. Menikahlah denganku. Hah? Nanda, bahkan kalau aku meninggalkanmu, kamu nggak perlu sampai menikahi pria random. Aku kira dia orang penting. Ternyata dia cuma penjual DVD. Tapi untuk mekanik sepertimu, dia sebenarnya cukup cocok. Aku perkenalkan pada kalian. Dia adalah pengantin pria hari ini. Dia adalah pengantin pria hari ini. Apa yang kamu coba katakan? Akulah yang mengatur pernikahan ini. Aku menghabiskan 3 miliar. Kalau kamu ingin menikah di sini, kembalikan 3 miliarku. Jangan menggertak. Kamu seorang mekanik. Dari mana dapat 3 miliar? Baiklah, kalau begitu panggil manajernya. Kita lihat siapa yang berbohong. Dan kalau ternyata kamu yang menggertak, kamu nggak bisa mundur lagi. Berapa banyak mobil yang harus diperbaiki gadis itu untuk mengumpulkan 3 miliar? Bertemu bajingan seperti itu, kisah yang sangat menyedihkan. Nona Manda, ini detail pesanan yang Anda minta. Sekarang, apa lagi yang mau kau katakan? Apa? Dia benar-benar menghabiskan 42.000, 30 kotak alkohol, kue 8 tingkat, 100 meja perjamuan, 50 juta per meja. Nanda, berhentilah berpura-pura. Ini mungkin seluruh tabungan hidupmu kan? Aku gak percaya. Kamu beneran mau menikahi penjual DVD itu? Siapa bilang gak berani? Nanda, kamu berani melakukan itu ya? Sepertinya hidupmu gak akan pernah berubah. Jangan khawatirkan aku. Bahkan kalau dia cuma pria biasa, aku masih bisa membuatnya jadi orang terkaya di Luguera. Aku sudah orang terkaya di Luguera dari awal. Ini adalah pernikahanku. Bajingan gak diterima di sini. Usir mereka sekarang juga. Beraninya kamu merusak pernikahan anakku. Aku akan... Aku hampir lupa tentangmu. Kalau bukan karena kenyataannya kamu ibunya Marcel, kamu pikir aku bisa menerimamu? Nanda, apa kamu tahu siapa ayahku? Ketika dia datang, kamu tidak akan bisa menghadapinya. Tunggu saja kalian berdua. Begitu aku dapatkan kesepakatan ratusan miliar ini, aku akan mengusirmu dari Luguera segera. Pada saat itu, nggak peduli kalau kamu berlutut dan memohon. Wah, aku sangat takut. Pada saat itu, kita akan melihat siapa yang akan berlutut memohon. Cepat usir mereka. Bajingan! Apa yang kamu lakukan? Berdiri dan lanjutkan. Pengantin pria, tolong kenakan cincin pada pengantin wanita.
Hugo. Hugo, Nanda, jangan khawatir. Sekarang kita sudah menikah. Aku akan menjagamu. Oh benar, selain menjual DVD itu, apa kamu punya pekerjaan lain? Kamu tinggal di mana? sampai aku menemukan bukti kebocoran itu, aku nggak bisa mengungkapkan identitasku. Enggak, aku nggak punya tempat tinggal. Aku nggak nyadar keadaannya seburuk ini. Jangan khawatir. Selama kamu nggak sebajingan si Marcel, aku berjanji, aku akan membawamu ke posisi yang lebih tinggi. Dia masih muda, tapi omongannya sangat besar. Dia terlalu baik dan berhati terbuka. Gak heran dia tertipu. Ngapain kamu di situ? Ayo masuk. Ini tempatmu. Iya, ini gaya minimalis Nordik namanya. Saat ini gaya ini sedang populer. Bukannya ini cuma bangunan yang belum selesai. Kamu tahu apa? Orang lain susah dapat tempat ini tahu. Anggap saja rumah sendiri, aku mau ambil sesuatu. Wanita ini terlalu menderita. Selama aku menemukan bukti yang tersembunyi di sini, aku bisa mengembalikan identitasku dan kembali ke keluarga Halim. Orang terkaya ibu kota muncul di luar negeri untuk menghadiri konferensi inovasi internasional. Bukannya... Apa ini ayahmu? Bukannya itu miliarder Pak Adami? Oh, aku mengerti. Kamu benar-benar berkomitmen pada peranmu. Kamu cukup teliti. Hasil Photoshopnya cukup meyakinkan. Bukan urusanmu. Ini untuk merayakan kebebasanku dari bajingan itu. Bersulang. Pelan-pelan. Aku baik-baik saja. Wah, dia sangat mudah mabuk. Minum seperti ini gak menyenangkan. Hei. Hugo. Jadi, apa isi DVD ini? Gimana aku tahu isinya? Mungkin beberapa film, kurasa. Ih. 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 Hah? Yang ini bagus. Gak ada apa-apanya di dalamnya. Terlihat cukup misterius. Ini dia. Kenapa mereka berdua berguling-gulingan? Gak ada subtitlenya lagi. Buka! 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 Hugo, aku gak pernah nyangka. Kamu selalu terlihat sangat sopan. Aku gak percaya kamu di belakangku ternyata menjual barang seperti ini. Jangan-jangan seluruh kotak itu? Enggak. Aku gak bisa menyimpan barang ini. Ini harus dibuang. Iya, buang semuanya. Tuan, bangun. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Jadi dia yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Hugo, kenapa kamu menatapku? Bangun! Kamu mabuk, tidur sajalah. Aku... Halo, salah satu orangnya Gilang, seorang bernama Marcel. Entah gimana sangat beruntung. Dia mendapat kesempatan untuk kontrak ratusan miliar grup Damar. Kalau dia benar-benar mendapatkannya, ini akan menjadi guncangan besar bagi keluarga Marcel. Bukannya itu bajingan yang mengkhianati Nanda. Dapatkan undangan untukku. Aku akan menemuinya secara langsung. Baik, Tuan. Aku akan memastikan orang-orang yang menyakitimu membayar harganya.
Kenapa kamu tidur di sini? Jangan bilang kamu menonton DVD semalaman. Dan sekarang berusaha menggoda aku. Apa yang kamu pikirkan? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kamu. Sebenarnya Nona, apa kita masih akan pergi ke pesta hari Tentu ini? saja. Dua hal yang paling kubenci, kebohongan dan pengkhianatan. Akan ku ekspos wajah asli mereka. Jadi, apa yang mau kau katakan? Enggak ada. Baiklah, aku punya urusan hari ini. Pastikan kamu membuang semua barang ini. Aku ingin kasih tahu dia siapa aku, tapi sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Hei, kamu pikir kamu siapa? Ini pesta pribadi yang di-host oleh grup Damar. Kamu pikir gadis dengan motor tua sepertimu bisa masuk? Pergi sana. Nanda, apa yang kamu lakukan di sini? Bukan urusanmu. Nanda, seluruh berlaga sulit ini sudah basi. Kamu tahu? Gimana kalau ini untuk kenangan lama karena kita pernah bersama. Kalau kamu setuju menjadi selingkuhanku, aku mungkin sakit. Berani sekali menyentuhku. Lepaskan. Dasar anak kecil, berani kamu memukulku. Apa yang kamu lakukan? Berdiri saja di sana, panggil orang. Berhenti. Undangan ini dikasih oleh Pak Zidan sendiri. Kalau kamu menggangguku, apa kamu tahu konsekuensinya? Ini benar-benar tanda tangan Pak Zidan. Maafkan saya, Nona. Maaf, saya tadi sudah lancang. Silakan masuk. Marcel, apa kamu menungguku? Kenapa nggak kasih tahu aku sebelumnya bahwa dia berhubungan dengan Pak Zidan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Undangan yang dia pegang ada tanda tangan Pak Zidan. Gimana mungkin? Kalau dia benar-benar seorang putri pewaris, kenapa dia mau tinggal di Liguera dan bekerja sebagai mekanik mobil? Undangan itu hampir pasti dicuri. Dasar anak kecil. Tunggu saja sampai kita di pesta. Aku akan mengekspos siapa dia sebenarnya. Nona, kenapa nggak mengungkapkan identitasmu saja? Waktunya belum tepat. Aku ingin menunggu Marcel, si paling sombong itu, menyaksikan rencananya hancur sendiri. Pak Hugo, berkas semua tamu telah dikompilasi dan ada di ruang tunggu. Bagus. Nona, sudah hampir waktunya. Kamu harus bersiap-siap. Aku bisa pergi sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Izinkan aku memperkenalkan, ini kolegaku. Hai. Orang yang menjual DVD bajakan punya kolega. Iya, aku punya. Kalau nggak percaya, tanya dia. Iya benar, aku dan Tuan. Kecil kita kolega. Kita punya janji untuk bertemu dan menjual DVD di bawah jembatan. Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Marcel itu mendapat proyek besar kan? Aku bawa orang-orangku ke sini khusus untuk mengacau pestanya. Kita lihat apa dia berani mengganggumu lagi. Benar. Jadi, ternyata dia mencoba membela aku. Apa kamu juga di sini untuk mengacau pesta? Iya dan enggak. Akulah yang mengatur pesta ini. Bukannya ini di-host oleh orang terkaya di ibu kota, jadi kamu yang mana dari keluarganya? Akulah putri pewaris ibu kota. Pak Hugo, kurasa nyonya sedikit delusional. Baiklah, karena kalian berdua berhasil menyelinap ke sini, gimana kalau kalian ikut denganku saja? Akan lebih aman. Pak Hugo, dengan nyonya di sini, nggak akan mudah untuk mengungkapkan identitas kita. Gimana kita bisa mendapatkan kontrak sekarang? Lupakan, kita akan mengalir saja. Kalian tunggu apa? Ayo masuk. Nanda, kamu menyelinap ke sini dengan undangan palsu dan bahkan membawa suami murahanmu si penjual DVD itu. Kamu pikir ini tempat apa? Undanganku asli atau palsu? Kenapa nggak tanya langsung sama Pak Zidan? Wanita ini siapa? Berani menyebut nama lengkap Pak Zidan. Pak Zidan bekerja untuk orang terkaya di ibu kota. Dilihat dari nada bicaranya, mungkin dia putri miliarder itu. Putri pewaris apanya?
Dia nggak lebih dari seorang mekanik mobil. Nanda, jangan pikir aku nggak tahu. Putri pewaris yang sebenarnya sedang di ibu kota sekarang. Kamu cuma orang biasa di Liguera dan berani meniru dia. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Nona, kamu punya nyali yang besar. Berani meniru putri pewaris yang sebenarnya. Terserah, putri pewaris yang sebenarnya nggak akan datang juga skenario terburuk. Aku akan mengungkapkan identitasku dan membebaskannya dari sini. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan menjagamu. Meskipun aku tahu dia cuma menggertak, tapi itu membuatku merasa aman. Keamanan! Usir kedua orang ini dari sini. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat keributan di sini. Pajidan kamu akhirnya datang. Ini wanita ini gak cuma berani meniru putri pewaris, dia juga sangat gak sopan padamu. Kalau kamu bertanya padaku, kita harus menelanjangi mereka berdua dan mengusir mereka. Kamu di sini. Wang Tong cukup efisien. Dia membujuk Pak Jidan untuk bermain bersama dengan cepat. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa Pak Jidan begitu hormat padanya? Mungkinkah dia benar-benar putri Gak pewaris? mungkin. Kami sudah mengenalnya selama 3 tahun. Kalau dia benar-benar putri pewaris besar, gimana bisa dia nggak sekalipun terlihat? Dia pasti cuma merayu Pak Zidan dan membuatnya bermain. Dasar anak kecil! Ada banyak orang yang menonton. Kita harus menahannya sekarang. Begitu kontrak kamu selesai, kita bisa menanganinya. Nanda, aku gak peduli trik apa yang kamu gunakan untuk membuat Pak Jidan berpihak padamu. Begitu aku dapatkan kontrak ini, aku akan memastikan kalian berdua lari dari Liguera. Tepat sekali. Nanda, kalau kamu berlutut dan memohon kepada kami sekarang, kami mungkin bisa kasih kamu sedikit harga diri. Kalau enggak, kamu bisa menunggu dan lari dari Liguera. Kamu yang seharusnya khawatirin dirimu sendiri untuk berlutut dan minta maaf padaku. Apa yang membuatmu begitu yakin mereka nggak akan mendapatkan kontrak? Tentu saja, kontrak ratusan miliar itu bisa aku berikan kepada siapapun. Dia benar-benar berkomitmen pada perannya. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada semua tamu terhormat yang datang ke sini untuk menghadiri konferensi penawaran proyek Grup Damar. Hari ini kami akan mengumumkan bahwa penerima proyek ratusan miliar dolar grup kami ialah keluarga Halim dari Liguera. Penerima proyek dari grup kami ialah keluarga Halim dari Liguera. Benarkah keluarga Halim? Aku dengar bahwa orang terkaya di ibu kota bekerja sama dengan keluarga Halim. Benar, kedua putra keluarga Halim sedang memperebutkan warisan. Sekarang kontrak ratusan miliar dari keluarga Halim. Siapapun yang mendapatkannya akan ditunjuk sebagai ahli waris. Pak Jidan, kamu pasti salah. Kamu berjanji itu akan menjadi aku. Gimana mungkin keluarga Halim? Ini datang langsung dari putri pewaris. Nggak ada kesalahan sama sekali. Putri pewaris? Nggak mungkin. Putri pewaris sedang di luar negeri sekarang. Gimana mungkin ini idenya? Nah, itu kamu. Kamu mengatur ini dengan Pak Jidan sebelumnya sehingga keluarga Halim bisa mencuri kesepakatanku. Dasar jalah. Marcel, kamu lebih baik jaga mulutmu. Kena batunya kan? Jangan pikir aku nggak tahu. Bahkan ketika kamu bersamaku, kamu bermain dengan Pak Jidan ini. Aku mengungkapkan kalian berdua berkali-kali. Jadi kalian berdua selingkuh selama ini. Nanda, aku nggak percaya. Untuk kesepakatan ini, kamu bisa saja bermain dengan Pak Zidan. Baik. Pasangan yang sangat cocok. Katakan satu kata kotor lagi. Dan lain kali nggak cuma tendangan yang sederhana. Hugo, yang kamu lakukan cuma mengambil pelacur yang gak kuinginkan lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Pelacur kecil yang gak tahu malu ini. Menikahinya dan nikmatilah dikhianati seumur hidupmu. Beraninya kamu menamparku. Yang ini dariku. Kamu berhutang satu itu. Dan ini, aku sudah lama ingin melakukannya. Aku pasti buta. Bisa jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Nanda, kamu keterlaluan. Aku hampir lupa tentang kamu. Manda, aku menganggapmu sahabatku. Tapi kamu gak hanya mencuri kreditku. Kamu mencuri identitasku. Keamanan, bawa kedua orang ini keluar dari sini. Lepaskan aku. Mulai hari ini, Marcel dipecat dari grup Awan.
Pak Jidan, aku tahu aku salah Pak Jidan. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Tolong jangan keluarkan aku dari perusahaan. Kalau kamu mengusirku, hidupku selesai Pak Jidan. Kalau kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena melangkahinya. Seseorang yang gak seharusnya. Bawa mereka pergi. Nanda, dasar jalan. Hei, kamu sudah bangun? Gimana perasaanmu? Bagian mana yang sakit? Ada apa, kepalamu sakit? Dokter, dokter! Kamu khawatirin aku ya? Tentu saja. Kamu terluka karena aku. Aku nggak pernah nyangka kamu beneran nyelamatin aku. Kamu terima pukulan berat itu. Hei, nggak apa-apa, jangan khawatir. Si brengsek Marcel itu gak akan lolos dariku. Kamu lapar gak? Aku bawain makanan buatmu. Nih, kamu makan dulu. Aku mau keluar sebentar. Nanti aku balik lagi ya. Pak Hugo, soal keluarga ambil kesepakatan, Gilang kayaknya udah tahu. Dia pasti bakal gerak lagi buat ngamanin kesepakatan itu. Tolong kamu ekstra hati-hati di pihak kamu. Baik. Selain itu, kita punya info putri orang terkaya di ibu kota udah balik dan sekarang ada di Liguera. Aku udah nyuruh orang ngasih undangan. Kita harus meyakinkan nona besar kesepakatan ini nggak boleh jatuh ke tangan Gilang. Kali ini kirim lebih banyak orang buat ngasih hadiah ke nona besar. Kamu harus pastiin aku bisa ketemu langsung sama nona besar. Siap, Tuan. Nona besar, Marcel udah dipecat dari grup. Apa rencana kamu buat dia sekarang? Gak usah buru-buru. Kita tunggu sampai dia sudah kepepet, baru kita jatuhin dia. Baik. Oh iya, ada satu hal lagi. Pak Hugo dari keluarga Halim, pemimpin keluarga di Liguera, kasih hadiah dan minta ketemu sama kamu. Pak Hugo yang sendirian berhasil untuk membangkitkan keluarga Halim. Sepertinya dia mau kesepakatan bernilai miliaran itu. Lagian, Liguera wilayah keluarga Halim. Kalau aku mau bikin Hugo jadi kekuatan besar di Liguera, keluarga Halim adalah batu loncatan yang pas. Kasih tahu mereka, aku terima. Sebenarnya aku rasa aku udah hampir pulih sepenuhnya. Aku bisa keluar dari rumah Gak sakit. bisa. Kamu harus tetap di sini minimal 2 minggu. Itu perintah dokter. Tapi aku udah nggak apa-apa sekarang. Aku tahu. Kamu khawatir soal biaya rumah sakit kan? Jangan khawatir. Aku punya banyak uang. Dia kerja keras banget buat uangnya. Tapi pura-pura santai biar nggak kepikiran. Mungkin aku nggak usah nyembunyiin diriku. Nanda, sebenarnya aku... Sudah. Aku harus keluar sebentar. Kamu tunggu sampai aku balik ya. Oke? Oh... Kalau Nanda tahu aku nyembunyiin identitasku dan bohong, apa dia akan... Pak Hugo, Nanda besar bilang bakal sampai. Baik. Ngapain Nanda ada di sini? Enggak, aku nggak bisa biarin dia lihat aku di sini. Orang itu kenapa mirip banget sama Hugo? Waduh, ini nggak bagus Nona Nanda, dia mau kesini. Lari! Pak Hugo kita. Halo? Apa ada orang? Halo? Nanda, ngapain kamu di sini? Kenapa kamu datang ke tempat kerjaku? Tempat kerja? Iya. Bukannya kamu jualan DVD? Ini udah lama banget. Bukannya kamu pernah bilang supaya aku cari kerja yang benar?
Aku mau ngelamar jadi tukang bersih. Kamu aja belum sembuh, kenapa malah keluyuran? Ayo, ke rumah sakit lagi. Aku nggak apa-apa, aku. Ayo jalan. Hei Nanda, kamu tahu nggak tempat ini apa? Buat makan di sini, minimal kamu harus siapkan uang segini. Harus benerin berapa banyak mobil, cuma buat bisa sekali makan di sini. Oh, aku hampir lupa. Kamu kan ada Tuan Zidan yang ngurus kamu. Buat kamu, ini gak ada artinya buat kamu kan? Kamu ngomongin apa sih? Lagian, kita juga udah mau pergi. Aku yang ngajak dia makan di sini. Ada masalah kalau iya urus sama aku. Kita udah mau pergi, ngapain masih nyinyirin dia? Aku nggak bisa diem aja lihat kamu dibully. Kamu cuma orang miskin penjual DVD, terus pakai seragam tukang bersih-bersih. Apa hak kamu ngomong sama aku? Restoran ini milik keluarga Halim punya Tuan Hugo. Semua orang yang makan di sini orang kaya. Orang kaya kalian berdua masuk pun gak pantas. Hugo itu suamiku. Dia belain aku kayak gini. Aku gak bisa biarin dia dipermalukan. Kamu ngapain? Pelanin suaramu. Nanti ambil kartu ini dan tunjukin langsung ke mukanya biar gak malu. Aku laki-laki, masa aku pakai uang kamu? Lagian, kamu kerja keras, benerin mobil buat dapetin itu. Mending kamu simpan aja buat dirimu sendiri, jangan khawatir. Aku mampu traktir kamu sekali makan. Ah, terserah deh, laki-laki punya harga diri. Biar nanti aku bayar diam-diam. Nanda, lihat ini. Keamanan. Nona, ada yang bisa saya bantu? Silakan lewat sini. Lewat sini. Nanda, kamu lihat itu kan? Itu bedanya aku sama kamu. Keamanan, Nona, ada perintah Anda? ambil 2 orang ini yang gak cuma miskin tapi juga pura-pura kaya dan usir mereka. Singkirkan dari hadapanku. Baiklah. Siapa berani? Yang satu hanya penjual DVD bajakan dan satunya lagi montir. Dari mana kalian bisa sok berani begitu? Aku anggota platinum di sini. Aku punya hak buat nyuruh orang kaya kamu diusir. Nunggu apa lagi? Cuma anggota platinum. Memangnya itu ngasih hak apa buat ngusir? Aku nggak punya hak. Kamu pikir kamu siapa? Aku penasaran kalau kartu ini cukup enggak buat buktiin identitasku. Kamu pikir tempat ini apa? Kamu kira cuma pakai voucher bisa masuk ke sini? Kamu bercanda kan? Itu kartu hitam, khusus buat anggota tingkat paling atas. Apa? Tuan, silakan lewat sini. Tunggu! Jangan kira aku bodoh. Kartu hitam ini cuma ada 3 di seluruh ibu kota. Kamu cuma orang yang jual DVD. Gimana mungkin kamu punya 1? Yang ini pasti palsu. Maksud kamu palsu? Jangan khawatir, aku di sini. Gak masalah kalau kita sampai ketahuan. Siapa bilang kartu ini palsu? Baiklah. Kalau kamu nggak percaya, biar mereka yang mengecek. Berani nggak? Enggak masalah. Kamu berani juga ya? Beneran mau dicek? Kamu nggak takut? Ya aku nggak seberani kamu yang pura-pura jadi anak orang terkaya. Siapa bilang aku pura-pura jadi dia? Aku itu beneran berdua. Bisik-bisik ngomongin apa? Kalian lagi rencanain mau ngapain kalau ketahuan ya? Jadi ini suami hebat yang kamu dapetin. Gak cuma miskin, tapi juga so pamer. Aku gak kebayang gimana hidup kalian berdua. Itu bukan urusan kamu. Mau suamiku kayak gimana pun, dia 100 kali lebih baik daripada laki-laki bajingan tukang selingkuh dan numpang hidup kayak Nanda kamu. Ini kartu milik siapa? Itu punya mereka. Mereka itu yang bikin kartu palsu buat nipu makan gratis di sini. Kalau menurutku, mending kalian suruh orang untuk usir mereka. Biar nanti mereka jadi tahu diri. Diam.
Selamat datang tamu terhormat. Selamat datang tamu terhormat. Bu, kamu pasti salah orang. Dia itu cuma orang yang jual DVD. Mana mungkin dia tamu terhormat? Saya udah verifikasi kartunya sendiri, nggak ada kesalahan. Tuan, Nyonya, silahkan lewat sini. Oh, ngomong-ngomong, Bu, aku nggak mau lihat orang ini ada di hotel ini lagi. Suruh orang kamu usir dia. Kamu? Baik, Tuan. Kalian ngapain? Lepasin aku! Kalian gak tahu siapa aku! Nanda, tunggu aja kamu! Lepasin aku! Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku tahu sedikit soal 4 keluarga besar di Liguera, apalagi keluarga Halim. Sebagai kepala 4 keluarga besar, posisi mereka di bawah orang kaya ibu kota. Ahli waris keluarga Halim namanya Hugo, juga orang berpengaruh banget di ibu kota. Iya, gitu ya. Restoran ini salah satu properti Hugo. Dia itu cuma penjual DVD. Gimana mungkin dia punya kartu hitam itu? Hugo, tamu itu sebenarnya bukan Hugo kan? Tamu itu sebenarnya bukan Hugo kan? Aku Hugo, nggak mungkin. Kalau gitu kenapa kamu punya kartu hitam? Gini ceritanya, sepupuku, dia sekretaris pribadi Hugo. Hugo ngasih kartu itu ke sepupuku dan sepupuku ngasih ke aku. Oh, gitu ya? Iya, kalau aku Hugo, ngapain aku jualan DVD? Ya enggak? Kayaknya sih gitu. Oh iya, kita harus pergi, ayo balik ke rumah sakit. Makan malam gimana? Enggak usah, ayo pergi aja. Kalau kita ketemu anak perempuannya itu, bisa repot kalau identitasku kebongkar. Ayo pergi. Hugo. Hugo. Ngapain kamu di sini? Ada yang lihat kamu nggak? Jangan khawatir, Nyonya nggak ada di sini. Siapa? Siapa bilang aku nanya soal dia? Kamu udah bosan terima gaji ya? Enggak, Tuan. Lanjut. Apa? Kamu udah pergi terlalu lama. Tuan tua udah rencana buat Gilang ambil alih kesepakatan itu cuma dalam 3 hari lagi. Hugo, kalau Gilang beneran dapetin kesepakatan itu, kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Aku tahu. Apa penjelasan dari pihak Nona Besar? Kebetulan katanya Nona Besar ketahan sama sesuatu waktu itu, jadi dia nggak datang ke janji itu. Selain itu, Nona kelihatannya lagi sibuk. Dia juga belum konfirmasi waktu pertemuan kita. Nggak ada waktu. Aku harus balik sebelum Gilang tanda tangani kesepakatan itu. Kalau soal Nyonya, Hugo, kamu nggak berencana ngungkap identitas dan bawa dia pulang. Aku mau kasih tahu dia yang sebenarnya. Tapi hidupku sekarang penuh bahaya. Ditambah lagi dia baru aja dihianati. Kalau aku sekarang ngaku kalau aku udah bohong sama dia, Nanda, kamu, biar aku jelasin. Jelasin apa? Cuma teman yang lagi berkunjung kan? Kenapa dibesar-besarin? Hah? Lagian, kita pernah bertemu sebelumnya kan? Halo. Obrolan kita barusan, kamu nggak denger kan? Dengar apa? Nggak ada. Aku tadi mau pergi. Kalian aja ngobrol, kalian ngobrol. Kalian tadi ngomongin apa memang? Teman kamu kayak agak mencurigakan. Dia kasih kamu DVD lagi ya? Enggak. Sejak kejadian terakhir itu, aku udah bilang nggak bakal nonton lagi. Nah gitu dong. Oh iya, bukannya sepupu kamu asistennya Hugo? Kamu tahu nggak soal si Hugo ini? Enggak terlalu. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Nggak ada alasan. Aku dengar keluarga Halim itu jadi puncaknya 4 klan besar gara-gara dia. Jadi, gimana bisa orang sepintar dia nggak jadi ahli waris keluarganya Halim? Itu karena ahli waris keluarga Halim punya satu aturan. Mereka harus udah nikah dulu. Lagian dia punya kakak laki-laki di atas. Aku lagi muji Hugo. Kenapa kamu kelihatan senang banget?
Dan lagi, bukannya kamu bilang nggak tahu apa-apa soal keluarga Halim? Kok kamu tahu banyak soal aturan warisan mereka? Kok kamu tahu banyak soal aturan warisan mereka? Jadi gini, sepupuku itu, kamu tahu dia sekretarisnya Hugo. Suatu hari sepupuku mabuk, terus dia cerita ke aku, jadi aku cuma tahu sedikit banget. Serius? Beneran? Mending kamu jujur. Kalau aku tahu kamu bohong sama aku, habislah kamu. Kalau misalnya, kalau aku emang bohong, kamu mau ngapain? Aku bakal cerain kamu, terus aku suruh orang buat mukulin kamu. Habis itu usir kamu dari Liguera. Kalau bohongnya demi kebaikan. Bohong ya tetap bohong, nggak ada bedanya bohong baik dan buruk. Kayaknya aku harus nyimpen rahasiaku sedikit lebih lama lagi. Manda, akhirnya kamu balik. Kamu masih ingat pernah bilang kalau ayahmu itu tangan kanan terpercaya orang terkaya di ibu kota? Iya, pernah. Kenapa tiba-tiba nanya soal itu? Manda, kamu baru aja lihat apa yang terjadi. Perempuan sialan Nanda itu, akal-akalan dia sampai bisa ambil posisiku. Kalau mau balik, kamu yang bisa diandalkan. Kamu tenang aja, aku bakal pikirin sesuatu. Ngomong-ngomong, aku dengar Gilang dari keluarga Halim, kepala dari 4 keluarga besar, bakal tanda tanganin kesepakatan bernilai puluhan miliar dalam 3 hari. Aku juga pernah dengar itu. Tapi emang hubungannya sama kita apa? Jelas ada hubungannya. Orang luar kalah dengan pengusaha lokal. Sebagus apapun kemampuan Tuan Zidane, di sini dia bukan tandingan 4 keluarga besar. Jadi maksud kamu? Kalau kita bisa dekat sama keluarga Halim, mau sehebat apapun Nanda ngebujuk Zidane, gak akan mungkin dia berani ngambil resiko untuk ngelawan kepala 4 keluarga besar. Manda, kamu bener banget. Aku siapin hadiah buat Gilang sekarang. Nanda, aku bakal pastiin ngusir kamu dari Liguera. Gilang, cepet banget kamu nyatakan setia ya. Aku aja belum ambil alih keluarga Halim. Gilang, kok bisa bilang gitu? Gilang, dengan sedikit gerakan tangan, kamu bisa ngalahin Hugo keluarga Halim sampai dia nggak berani nunjukin muka lagi. Dengan kemampuan dan strategimu, posisi ahli waris keluarga Halim udah ada di genggaman kamu kan? Betul. Semua orang bilang dia hebat, tapi di mataku, dia cuma anak kemarin sore. Apa hak dia buat saingin aku dalam rebutan warisan? Kamu benar. Mulai hari ini, aku sendiri bakal jadi anjing paling patuh buat kamu. Tapi gila, acara tanda tangan belum mulai, belum waktunya. Kalau berhasil balik gimana kalau dia nggak akan balik. Hugo, kita diikutin orang. Cari cara buat ngilangin mereka. Kita harus sampai ke acara sebelum mulai. Baik, Tuan. Nona, ini berkas yang kamu minta saudara Halim. Semua ada di sini. Kamu berencana datang langsung ke acara? Tentu aja. Kesepakatan senilai ratusan miliar bukan hal sepele. Aku perlu milih yang bisa dipercaya. Gilang, ahli waris manja yang gak guna. Hugo? Hugo? Jadi dia itu tuan ketiga keluarga Halim. Hah. Selama ini dia bohong sama aku. Nona, situasi keluarga Halim cukup rumit. Aku rasa Hugo mungkin punya alasan sendiri. Cari tahu buat aku di mana Hugo sekarang. Aku mau dia jelasin langsung ke aku. Hugo, kamu mau keluar sendiri atau perlu kami suruh keluarin? Hugo, biar aku yang ngurus. Gak usah. Tuh, Tuan ketiga memang berani. Gilang bilang kalau kamu serahin apa yang dia mau, kami bakal biarin kamu pergi. Udah gak usah banyak omong. Ayo sini. Bos, mungkin mending kita batalkan aja. Nggak akan. Kalau dia nggak akan jatuh hari ini, kita yang bakal jatuh. Tangkap dia. Huh. Naik.
Lihat jam. Kayaknya Hugo keluarga Halim gak bakal sempat datang. Selamat ya, Gilang. Mulai hari ini, kamu bakal jadi ahli waris keluarga Halim. Shh. Pelanin suara. Jangan kasih mereka bahan buat nyerang. Iya. Grup Halim selalu dipegang sama Hugo. Kenapa dia bisa absen di acara penting, acara tanda tangan ini? Kayaknya angin mulai berubah untuk keluarga Halim. Seperti yang kalian semua udah tahu, keluarga Halim kami udah menerima tawaran grup Damar untuk kontrak senilai 100 miliar. Hari ini aku bakal kasih kontrak ini untuk sepenuhnya dikelola sama Gilang. Ada yang keberatan? Bagus. Dengan ini aku nyatakan, aku keberatan. Kamu cuma pedagang kaki lima. Kamu tahu nggak kamu ada di mana sekarang? Ini wilayah keluarga Halim. Siapa yang ngizinin kamu masuk? Cepat keluar dari sini sekarang. Aku ngomong sama kamu. Kamu budak ya? Kamu kira kamu siapa? Kamu nggak pantas ngomong sama Hugo. Hugo? Tuan ketiga apaan? Kakek, aku sudah balik. Suaminya Nanda yang nikah kilat itu ternyata tuan ketiga keluarga Halim. Hugo, kamu masih hidup. Berkat kakak keduaku tercinta, aku baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Hugo, kamu kemana aja selama ini? Kakek, soal aku kemana? Mending tanya sama kakak keduaku. Ini bukti kalau kakakku membocorkan rahasia perusahaan. Apa? Kakek, jangan dengar dia. Dia cuma mau dapetin warisan. Makanya dia fitnah aku. Benar atau enggaknya, kita bakal tahu begitu kita lihat langsung. Sampah kayak gini, tempatnya di tong sampah. Sekarang buktinya udah hilang, Hugo. Kita lihat aja gimana kamu ngehalangin aku. Oh, saudaraku, kamu beneran pikir aku bakal naruh bukti sepenting itu di disk itu? Bukti yang asli ada di sini. Kamu bisa andalin aku buat nyelesain ini. Tapi ini rahasia perusahaan, jadi bakal ada biaya tambahan. Kakek, video ini palsu. Aku nggak akan pernah ngelakuin hal gitu. Kakek, dia bukan cuma nyuri rahasia perusahaan, tapi pas aku dapat buktinya, dia nyewa orang buat bungkam aku. Itu omong kosong. Kakek, aku nggak ngelakuin itu. Aku nggak. Dia yang ngejebak aku. Kamu bilang aku nyoba bunuh kamu. Ada buktinya nggak? Ada. Ngapain kamu di sini? Bukannya aku udah bilang tunggu di luar? Tentu aja aku di sini buat dukung kamu. Nanda dari keluarga Shannon di ibu kota. Aku di sini buat jadi saksi Hugo. Keluarga Shannon dari ibu kota, berarti dia putrinya orang terkaya dong. Kalau putri terkaya jadi saksi buat Hugo, kayaknya cerita soal Gilang yang bocorin rahasia sekarang udah pasti. Aku tahu kamu mau bantu aku, tapi kakek dia nggak gampang dibohongi. Nanda, nggak bosen-bosennya main peran jadi putri manja ya? Kamu tahu nggak kamu lagi ada di mana? Udah deh berhenti sama sandiwaramu itu. Ayam kampung tetap aja ayam kampung, nggak akan pernah bisa jadi pinik. Maksudnya, kamu bilang dia pewaris palsu. Tentu saja, aku udah kenal dia lama banget. Aku tahu latar belakangnya lebih dari lain. Dia nggak lebih dari montir kecil yang nyedihin. Seharian kerjanya cuma melamun pingin jadi putrinya orang terkaya. Bener-bener konyol. Manda, aku bener kan? Betul banget. Nanda, aku lebih tahu soal pewaris dibandingkan kamu. Orang kayak kamu. Sepatunya aja kamu gak pantas bawain. Kamu percaya diri banget ya? Jadi maksudmu, aku bukan pewaris. Tapi kamu montir kayak Nanda aja berani nyamar jadi pewaris? Kenapa aku nggak boleh ngelakuin hal yang sama? Pewaris aslinya selama ini di luar negeri, jadi nggak mungkin ada yang tahu identitasku. Betul. Aku
Aku ini putri asli orang terkaya. Manda, kamu pewarisnya. Kenapa nggak kasih tahu aku dari awal? Ayahku nggak mau aku terlalu jadi perhatian orang. Makanya aku sembunyikan identitasku. Tapi aku nggak nyangka ada yang berani nyamar jadi aku. Manda, lama-lama aku pikir kamu benar-benar nekat. Kamu tahu nggak konsekuensinya nyamar jadi aku? Kita berdua tahu siapa yang asli dan penipunya. Tenang aja, aku di sini. Yang penting sekarang, buktinya ada di sana. Kakak kedua nyuri rahasia perusahaan, terus dibocorin ke orang lain. Dia nggak punya hak buat di perusahaan. Aku nggak punya hak, kamu yang ngomong. Kamu pikir kamu ini siapa sih? Karena pewaris keluarga Shannon ada di sini, maka biar Nona Amanda yang mutusin. Kontrak senilai 100 miliar ini harus dikasih ke siapa? Kamu yang bilang. Masih perlu ditanya lagi, tentu aja ke Gilang. Apa alasannya? Emang urusan kamu? Ini wilayah keluargaku. Kalau istriku aja nggak punya hak bicara, kamu ngapain banyak ngoceh? Kamu! Hugo ternyata udah nikah. Dan sama perempuan yang gak ada latar belakang atau status. Kali ini Hugo benar-benar kalah telak. Hugo, beraninya kamu nikah tanpa bilang kakek. Kamu hormat gak sama keluarga Halim? Selain itu, perempuan kelas rendah kayak dia pantas apa masuk ke keluarga kita? Keluarga Halim ternyata memang sangat aneh. Giliran aku yang bilang kalian gak percaya, tapi giliran Manda ngomong kalian percaya. Nanda, jangan coba-coba bikin keributan. Orang yang punya mata bisa lihat antara aku dan kau. Siapa yang lebih kelihatan jadi pewaris? Jangan kira karena kamu kenal Pak Hugo, kamu bisa pura-pura jadi aku. Kamu mimpi aja terus. Baiklah, kalau kamu ngotot kamu ahli waris sebenarnya, kamu tahu nggak berapa tepatnya angka final dari kesepakatan ini? Proposal proyek ini ditangani sama bawahan aku. Gimana aku bisa tahu? Tapi aku tahu. Nanda, nggak takut disambar petir karena kamu bohong? Baiklah, kalau gitu aku mau lihat berapa angka sebenarnya. Di kontrak ini ada 3 angka yang diajukan. 49 miliar, 52 miliar, dan 65 miliar. Dan jumlah akhirnya 65 miliar. Yang dia katakan benar, jumlahnya betul. Apa mungkin dia memang pewaris aslinya? Gimana bisa? Aku tahu, pasti gara-gara Zidane. Nanda, kamu pasti udah deket sama Zidane dari lama. Pak Zidane pasti yang kasih tahu kamu detail proyek ini kan? Manda, kalau kamu terus bicara omong kosong, aku yang akan tutup mulut kamu. Kenapa? Apa aku membuatmu gugup? Marah karena yang kukatakan benar. Terus kenapa kalau kamu tahu detail kontraknya? Yang palsu, tetaplah palsu. Semuanya, aku tahu banyak dari kalian meragukan identitasku. Hari ini, aku akan meyakinkan kalian semua. Itu barang warisan keluarga Shannon. Ini beneran barang warisan keluarga Shannon. Ukiran naga di sini jadi ciri khas keluarga Shannon. Jadi, apa ini cukup membuktikan identitasku? Nanda, apalagi yang akan kamu katakan? Manda, kamu beneran suka pakai barang palsu ya? Nanda, permainanmu itu sudah berakhir dan masih saja mau mengelak. Pak Hugo, aku tahu kamu bersikeras untuk menjadi pewaris keluarga Halim. Kalau kamu setuju untuk menceraikan wanita ini dan mengusirnya dari Liguera, aku berjanji akan membuat ayahku kasih investasi ke grup Halim. Gimana? Nanda, bersiaplah. Kamu akan sendirian dan dibuang lagi. Ini akibatnya kalau kamu melawanku. Jadi Pak Hugo, apa keputusanmu? Apa kamu mau posisi pewaris atau kamu mau wanita ini? Nanda, Gak apa-apa, aku paham. bukan begitu. Aku cuma mau bilang, kalau kamu istriku, apapun yang terjadi, aku nggak akan melepaskanmu. Aku tahu gak salah pilih. Hugo, kamu bodoh sekali. Yang berdiri di depanmu anak orang terkaya.
Wanita itu bukan tandingannya. Aku yang akan memutuskan perceraiannya harus dilakukan. Tentu saja enggak. Kakek, kalau kamu terus mengganggu pernikahan kita mulai saat ini, aku pergi dari keluarga. Hugo, apa kamu gila? Kenapa kamu bilang gitu? Oke, kalau memang maumu gitu, mulai saat ini, keluarga Halim nggak punya anak gak tahu diri sepertimu. Hugo, setelah mengatakannya, apa kamu menyesal? Saat aku menyembunyikan identitasku, kamu nggak meremehkanku. Jadi atas dasar apa aku harus meninggalkanmu? Hugo, lebih baik kamu pikir dulu. Sekali kamu keluar dari pintu itu, kamu nggak akan diterima lagi. Apa kamu beneran mau hidup dengan wanita ini yang tidur di garasi selama hidupnya? Jangan khawatirkan kami. Ayo pergi. Tunggu. Kamu tahu kenapa yang punyamu palsu? Karena yang asli ada di sini. Gimana bisa ada dua? Kenapa Nanda bisa punya cincin itu? Apa mungkin? Nggak mungkin. Ayah bilang kalau ahli waris kuliah di luar negeri selama ini. Dia cuma mekanik di Liguera. Gimana mungkin dia ahli warisnya? Dalam cincin naga yang asli, ada darah emas dari naga emas. Kenapa kita nggak tes aja dan lihat punya siapa yang asli? Manda, kamu kira kamu bisa pura-pura jadi aku cuman pakai cincin palsu? Palsu akan tetap jadi palsu. Nona Manda, kamu berani? Kenapa? Apa kamu takut? Siapa bilang aku takut? Nanda, aku akan kasih kamu kesempatan. Hari ini, kalau kamu langsung minta maaf, aku akan memaafkanmu. Nggak perlu. Kita tes saja atau enggak? Yang dimiliki Nanda mungkin saja palsu. Dia cuma menggertak. Tes saja. Oke. Shh. Kamu akan lihat hasilnya. Kenapa, Nona Manda? Kenapa kamu sangat gugup? Nanda, hentikan omongan pedasmu. Kita lihat saja. Nona Manda, ada yang ingin kamu katakan? Jadi kamu yang asli. Tunggu dulu, punya dia juga berubah. Untung saja ayah mencuri cincin yang asli. Atau aku bisa terbongkar. Gimana bisa punya Manda? Nggak mungkin. Dia cuma mekanik. Yang palsu pasti dibantu oleh Pak Hugo. Nggak mungkin. Nanda, jangan kamu pikir karena Pak Hugo membantumu bikin yang palsu, kamu bisa lolos dari ini. Yang palsu nggak akan pernah jadi yang asli. Kamu, Hugo, karena orang yang kamu bawa palsu, maka semua hal yang kamu katakan juga pasti bohong. Hugo mencoba menghancurkan keluarga kita. Jika kantor pusat tahu soal ini, keluarga kita akan hancur. Hugo, kamu telah mengecewakanku. Mulai saat ini, kamu bukan anggota keluarga Halim. Nanda, Hugo sudah diusir dari keluarganya. Kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Kakek, kamu tahu dalam hatimu apa yang dilakukan kakakku benar atau salah. Aku harap kamu gak akan menyesal. Ayo kita pulang. karena Hugo sudah diusir dari keluarga ini, maka kontrak ini nggak berhak diambil keluarga Halim. Kamu! Hugo! Dasar orang-orang buta, kalau nggak ada yang nerima kamu, masih ada aku. Mungkin kita akan hidup sendiri, tapi akan kupastikan kamu jadi orang hebat. Baiklah, kita sudah di sini sekarang. Kamu bisa berhenti sandiwara? Aku nggak bersandiwara. Aku ini anak orang terkaya beneran. Kamu nggak percaya? Manda itu dia anak supir keluarga kami. Kamu tunggu saja, akan kutelepon. Sayangku, aku percaya, aku percaya. Lagi pula, bahkan tanpa keluarga Halim, aku nggak akan membiarkanmu menderita. Tuh, Nanda, kamu masih bisa senyum. Hugo, kamu menghancurkan kesempatanku jadi ahli waris. Aku akan membuatmu apa rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. nomor yang kamu tuju sedang tidak aktif. Sudah larut malam. Kemana dia pergi? Dia juga nggak mengangkat telepon. Pak Hugo, ada apa?
Panggil semua orang sekarang. Meski harus menghancurkan kota, temukan Anda. Ayo. Baik, Pak. Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Siapa yang membayarmu? Siapa aku? Setelah malam ini aku akan jadi suamimu. Mulai sekarang kamu akan mematuhiku. Kamu nggak tahu siapa aku? Ku beritahu, aku ini anak orang terkaya di negeri ini. Kalau kamu menyentuh aku, tanggung sendiri akibatnya. Kalau kamu anak orang terkaya, kalau gitu aku kepala keluarga Halim. Menjauh dariku. Obatnya sudah bekerja. Jangan khawatir, kamu akan menikmatinya, anak cantik. Hugo, selamatkan aku! Hugo! Hugo! Hugo, selamatkan aku! Hugo! Hugo, selamatkan aku! Hugo! Nanda. Jangan sentuh aku! Ini aku. Nanda, kamu gak apa-apa. Aku Hugo. Ini aku Hugo. Pak Hugo, kita apakan dia? Hancurkan dia untukku. Baik, Pak. Ayo pergi. Nanda, jangan takut. Ada aku sekarang. Kita pulang ke rumah. Pak Hugo, kita temukan sesuatu. Pak Gilang dalam semua ini. Aku tahu pasti dia. Apa yang akan kita lakukan? Aku pikir setelah kita keluar dari keluarga Halim, aku bisa membawa Nanda dan hidup damai sendiri. Tapi sepertinya beberapa orang nggak paham kalau nggak dikasih pelajaran. Benar, dalam beberapa hari akan ada perjamuan ulang tahun kakek kan? Iya. Bagus. Di sana, aku akan buat kakek tahu siapa yang memegang kendali keluarga Halim. Dasar gak berguna. Basis data perusahaan dibobol dan kamu banyak gak tahu. Apa kamu sadar berapa banyak kerugian perusahaan? Grup Halim cuma ada di tanganmu beberapa hari, tapi kamu sudah membuat kekacauan besar. Apa yang akan kamu katakan? Kakek, tolong jangan marah, aku punya ide. Ide apa? Waris masih ada di Leguera. Kalau kita bisa dapat bantuannya, semua masalah perusahaan akan beres. Kamu punya lebih banyak ide dari adikmu. Aku akan kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu gagal, aku akan membawa adikmu kembali. Nona, kamu sudah bangun. Di mana Hugo? Hari ini ulang tahun Pak Bisma. Pak Hugo harus pergi ke perjamuannya. Apa? Tapi Nona, kamu baru bangun. Kamu nggak boleh Hugo? pergi. Hugo sendirian sekarang. Enggak, dia akan diinjak-injak di sana. Aku harus menolongnya. Aku harus membuktikan di tempat mereka. Nona. Tuan, ini aku. Ini penjamuan ulang tahun Pak Bisma. Kenapa Pak Hugo belum datang? Kamu belum dengar? Dia diusir dari keluarga Halim. Sepertinya Pak Gilang yang akan menggantikannya. Nona, apa mereka berdua akan hadir hari ini? Pasangan pecundang. Mau apa mereka kesini? Hari ini ulang tahun kakekku. Terima kasih sudah datang. Sekarang perkenalkan aku untuk anak ketiga keluarga Halim, Hugo, untuk mengasihkan hadiah. Hugo? Dia berani datang. Nanda sangat beruntung bisa mencuri perhatian Hugo. Tapi itu nggak akan berlangsung lama sebelum aku jadi menantu keluarga Halim. Menantumu Nanda juga akan memberikanmu hadiah. Jangan khawatir, ada aku. Nggak akan ada yang mengganggumu. Nanda, kamu berani datang ke sini? Manda, ahli waris palsu sepertimu datang. Kenapa aku nggak boleh? Siapa yang kamu panggil palsu? Nanda, hari ini aku akan membuatmu lihat perbedaan kita berdua. Bawa kemari. Lukisan ini karya terbaik dari pelukis terkenal Tomo. Hari ini aku secara spesial membawakan untuk Pak Bisma sebagai hadiah ulang tahun. Tomo, dia pelukis terbaik di kota. Lukisannya berharga miliaran. Memang benar dia anak orang kaya, sangat dermawan ya. Ini beneran lukisan Tomo. Tentu saja. Nanda, kenapa kamu tersenyum? Orang sepertimu yang gak punya black card. Mungkin ini jadi kali pertama kamu melihat barang berharga kan? Barang berharga? Aku sudah sering lihat. Tapi orang sepertimu yang membawa barang palsu dengan percaya diri, aku baru pertama kali lihat. Siapa yang bawa barang palsu? Nanda, kamu bilang kamu anak orang terkaya di sini. Tapi sekarang kamu bahkan gak bisa bawa hadiah yang pantas. Kenapa kamu masih belaga sok keren? Siapa bilang aku nggak bisa? Hadiah dari Nona Nanda gingseng berusia tahun dari Tigra, tongkat jati dari kerajaan Pasai, dan mutiara dari Laut Cina Selatan. Juga lukisan akhir Tomo, gunung dan lautan. Gimana bisa? Ada dua lukisan yang mirip. Apa?
Dua lukisan yang mirip. Ya kalau begitu, salah satunya pasti palsu. Dari mana uang untuk beli semua ini? Aku kan udah bilang, aku anak orang terkaya di sini. Itu cuma sedikit uang. Jangan kira aku nggak tahu. 9 dari 10 barang ini palsu. Aku tahu kamu coba membantuku, tapi kalau ada yang tahu, gimana kita akan membereskannya? Apa sudah kamu Tapi pikirkan? aku masih punya kamu kan? Iya. Yang terpenting dia bahagia. Ini semua barang yang gak bisa dibeli dengan uang. Apa mungkin dia anak orang terkaya? Kalian lucu sekali. Nanda, menurutmu barangku palsu? Menurutku, justru semua barangmu itu adalah barang yang palsu. Apa? Yang palsu? Benar. Dia cuma mekanik mobil. Gimana mungkin dia bisa beli barang-barang berharga ini? Dari yang aku lihat, antara Pak Hugo yang membelinya atau ini semua adalah barang yang palsu. Manda, kata-kata ada konsekuensinya. Karena kamu bilang ini semua palsu, apa kamu punya bukti? Aku anak orang terkaya di sini. Kata-kata saja sudah cukup. Nona Amanda, ini Liguera, bukan rumahmu. Kamu, semuanya diam. Aku memanggil ahli penilai di antara para tamu. Mau asli atau enggak, kita akan tahu kalau sudah dia periksa. Oke. Biarkan ahli yang memeriksanya. Lukisanku dan lukisan Nona Amanda, kita lihat mana yang asli. Apa kamu gila? Kalau ketahuan, gimana aku bisa melindungimu? Jangan khawatirkan aku. Kamu bersamaku, gimana bisa aku nggak menjagamu? Kamu tenang saja. Dari dua lukisan ini, satu punya usapan yang halus dan yang satu tintanya luntur. Sangat mudah dibedakan. Dengan tinta yang luntur, Nanda, kamu dengarkan? Kamu kesini membawa sesuatu yang gak berharga. Kamu beneran memalukan sekali. apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ini palsu kan? Terus kenapa kalau aku rusak? Nanda, kenapa masih diam saja? Cepat pergi dan kemasi semua barang-barangmu dan pergi dari sini. Siapa yang bilang itu sampah? Bukannya kamu bilang lukisan ini tintanya luntur? Karakteristik dari lukisan Tuan Tomo adalah tintanya yang pudar. Kamu bahkan nggak tahu. Apa? Jadi maksudmu lukisan wanita itu yang asli, ya kan? Tentu, ini karya akhir Tuan Tomo. Barang yang berharga. Oh, memalukan sekali. Aku nggak tahu. Aku kira lukisan itu palsu, makanya aku... Nanda, ini ulahmu. Kamu sengaja melakukan ini. Manda, daripada melempar kesalahanmu, lebih baik kamu pikirin cara membayar ini. Lukisan ini bukanlah lukisan yang murah. Gak masuk akal. Siapa bilang punyaku palsu? Sepanjang karirku, nggak ada yang mempertanyakanku. Tinta yang pudar ini tanda dari kejeniusan Tuan Tomo. Dasar bodoh. Ada apa? Bukannya kamu bilang lukisan ini asli? Aku nggak tahu. Tolong hentikan. Nona Amanda, bayar ini. Kenapa buru-buru? Aku anak orang terkaya di sini. Aku nggak akan kabur. Kamu nggak bisa bedain mana yang asli, tapi masih bilang kamu orang kaya. Benar juga. Pewaris yang asli pasti tahu mana yang asli. Aku rasa dia memang pembohong. Jadi, Nanda beneran. Siapa bilang aku palsu? Apa kalian lupa? Aku punya barang warisan keluarga Shannon. Semuanya lihat. Aku pewaris yang sebenarnya. Hugo, hari ini ulang tahun kakek. Kamu datang tanpa hadiah dan kamu juga bawa pengacau. Apa yang coba kamu lakukan? Kakek, selama dalam keluarga Halim kamu paham sebanyak apa kebaikanku kalau bukan karena aku, keluarga Halim gak akan sebesar ini. Sombong sekali kamu. Kamu kira keluarga Halim gak bisa berdiri tanpamu? Lelucon. Semuanya, usir dia. Hei, kemana mereka semua? Jangan teriak-teriak, orang-orangku ada di luar. Ternyata kamu seberpengaruh itu ya? Aku kan sudah bilang. Nanda, gimana bisa kamu buat Hugo melindungimu? Kamu kira kamu sangat hebat dengan semua pengawalmu itu? Biar ku kasih tahu, ada pewaris lain yang datang. Benar. Nanda, kamu melewati batasmu. Gak akan ada yang melindungimu. Sebagai anak orang terkaya di sini, aku membuat sayembara. Siapapun yang bisa mengusir mereka dari Liguera, keluarga Shannon akan membuat mereka jadi ketua 4 keluarga yang baru. Siapapun yang bisa mengusir mereka dari Liguera
Keluarga Shannon akan membuat mereka jadi ketua 4 keluarga penguasa. Apa Nona Amanda beneran? Buat apa juga dia bohong? Dengan bersama Pak Hugo selama ini, keluarga Halim jadi kepala 4 keluarga. Sepertinya keadaan akan berubah. Nona, bukannya kamu sudah berjanji akan membantu keluarga Halim? Gimana bisa kamu? Aku merubah pikiranku. Tanpa Hugo, keluarga Halim cuma cangkang kosong. Semua bisa dapat. Gimana mungkin? Cukup! Dasar gak berguna, aku pasti sudah buta karena mempercayakan Shannon padamu. Pak Hugo, aku memberimu kesempatan terakhir. Kalau kamu menarik kata-katamu dan meninggalkan wanita ini, apapun yang terjadi sebelumnya akan aku maafkan. Mimpi saja kamu. Oke. Aku akan menjaga janjiku. Siapapun yang bersedia akan masuk ke dalam golongan keluarga Shannon. Keluarga Wiguna dari Liguera melayanimu, Nona. Keluarga Zenin melayanimu, Nona. Keluarga Chandra. Keluarga Santi, kami melayanimu, Kami Nona. Kami melayanimu, melayanimu, Nona. Nanda, kamu lihat ini kan? Ini akibatnya kalau kamu melawanku. Gimana pun juga, aku akan kasih kamu kesempatan. Kalau kamu berlutut dan memohon maaf kepadaku, aku akan memaafkanmu. Manda, apa kamu tahu konsekuensi dari mencuri identitasku? Kamu itu diambang kehancuran. Kamu masih berani bergerak. Lakukan saja. Kita lihat, siapa berani menyentuh putriku. Kita lihat, siapa berani menyentuh putriku. Ayah, kenapa dia di sini? Dia nggak akan membawaku pulang kan? Dia. Hei orang tua, siapa kamu? Beraninya kamu memukulku? Berhenti! Kakek! Dasar anak bodoh, dia orang paling kaya. Beraninya kamu bicara gitu padanya. Padam, cucuku nggak tahu sopan santun, dia membuatmu tersinggung. Tolong jangan hiraukan dia. Iya, tolong maafkan aku. Padam, apa yang membuatmu datang ke Liguero? Aku kemari untuk melihat siapa yang berani menyakiti putriku. Kamu salah paham, Pak. Nggak ada yang berani melukai Nona. Gimana pun, ada seseorang yang pura-pura jadi Nona. Oh, Adam beneran datang ke Liguero. Kalau dia tahu aku memalsukan. Enggak, aku harus kabur dari sini. Nona, kamu mau kemana? berbaliklah. Siapa kamu? Bukannya dia putrimu. Putri apanya? Dia cuma anak supir Tuan Adam. Waris apanya? Apa? Kamu bukan pewaris sebenarnya. Aku... Dan barang warisanmu juga palsu. Barang warisan? Barang warisan apa? Jadi kamu yang mencuri cincin ini? Kamu berbohong. Aku bukan. Bukan aku. Bawa dia kemari. Ayah. Manda, ayah mengecewakanmu. Pak Adam tahu kalau kamu berkhianat. Dia nggak nyangka kamu akan melakukan ini. Kamu mencurinya. Jalang, Kamu membohongiku selama ini. Enggak, Pak Gilang. Biar aku jelasin. Nanda, karena aku sudah ketahuan, jangan kira kamu bisa bebas. Bukan cuma aku satu-satunya yang pura-pura jadi pewaris Shannon. Dia juga. Pak Adam, Nanda nggak berniat buruk. Keluar kamu. Sampai kapan kamu akan bersembunyi? Nanda, mampus kamu. Ayah, Kamu beneran pewarisnya? Kemari kamu. ayah, aku nggak mau ke sana. Aku sudah menikah. Kamu nggak bisa menguasaiku. Kamu lebih baik daripada dulu. jadi Nanda pewaris sebenarnya. Mampus sudah, semuanya hancur. Jadi kamu yang meninggalkan putriku? Enggak, Pak Adam. Aku nggak tahu dia pewaris sebenarnya. Aku juga ditipu. Semua salah dia. Wanita ini, dia menipuku, menggodaku, Pak Adam. Aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Gak mungkin. Kalau kamu anak orang terkaya, kenapa kamu tinggal di Liguera dan jadi mekanik mobil? Karena aku meminta Nanda memalsukan identitasnya. Aku mau lihat apa anak ini bisa melewati ujian dariku. Seperti dugaanku, dia memang sampah. Nanda, aku tahu aku salah, Nanda. Aku dibutakan.
Nanda, tolong kasih aku kesempatan. Marcel, waktu kamu mengkhianatiku, kamu udah nggak ada kesempatan lagi. Usir dia. Mulai sekarang dia dilarang datang ke Lugera. Nanda, aku tahu kesalahan Nanda. Kasih aku kesempatan lagi. Lepaskan aku. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku pewaris yang asli. Aku yang asli. Kamu yang mencuri identitasku dan membohongi semua orang. Kamu pantas mati. Usir dia. Aku pewaris yang sebenarnya. Aku yang asli. Aku pewaris yang asli. Dan untuk semua orang yang membuat onar, usir mereka semua dari Lugera. Zidan, bawa Manda pulang. Baik. Aku nggak mau pulang. Ayah, aku mau menolong Hugo membangun kembali keluarganya. Kamu, anak bodoh. Kamu pernah ditipu dulu, belum cukup. Ayah, Hugo bukan orang yang seperti itu. Padam, tenang saja, apapun status Nanda, aku nggak akan memanfaatkannya. Pak, yang dikatakan Pak Hugo benar. Waktu pertama ketemu Nona Nanda, dia nggak tahu identitas aslinya. Dan dia nggak meninggalkannya untuk keuntungannya sendiri. Bagus. Aku berharap yang sama. Kakek, kamu nggak bisa kesini. Itu namanya curang. Aku pindah kemari. Hugo, cepat kemari. Lihat kakek, dia mencoba curang. Dia mencuri Dasar juga. pengadu. Kenapa kamu suka sekali mengadu? Kakek, soal Kak Gilang, aku sudah tua. Perseteruan keluarga Halim, aku serahkan pada kalian. Baru-baru ini putra kedua keluarga Halim, Gilang, karena penggelapan Awas, pajak minggir yang semuanya. merugikan orang Minggir, lain, minggir. dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ini kedua kalinya kamu kasih aku cincin. Yang pertama, terlalu buru-buru. Aku kurang menyiapkannya, jadi aku mau menebusnya. Sebenarnya 3 tahun lalu, aku sudah bertemu kamu saat itu. Aku sudah punya cincin. 3 tahun lalu. Tuan bangun. 3 tahun lalu orang yang aku selamatkan itu kamu. Jadi, kamu mengenalku ya? Nanda, ada sesuatu yang dari dulu ingin kukatakan. Maukah kamu menikah denganku? Iya, aku mau.